There we go. It's done. It's There here. it is. This is Yeah, it. Etherscan's got it. Wow. Boom. The gas What limit number? has doubled, and the Oh, gas nice. used is 100% as expected. Alright, Ethereum masih dalam bullish mood ya, masih dalam perasaan yang bullish ya. Apalagi kemarin telah berhasil ya, EIP 1559-nya ya. Dan banyak orang yang mengucapkan selamat ya, termasuk Charles Hoskinson, founder dari Cardano ya. Kira-kira hari ini ada berita apa aja, sentimen apa aja yang menarik? Mari kita bahas ya. Dimulai dari Xiaomi mulai untuk menerima pembayaran Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency lainnya di Portugal. Terus EIP 1559 telah membakar atau memburn lebih dari 1 juta dolar ya. Kalau kita nilai ya secara dolar dari nilai Ethereum ya guys. Terus ini juga ya, Coinbase, salah satu exchange terbesar di Amerika guys ya, berekspansi untuk mensupport Apple Pay untuk pembayaran kriptonya guys. Untuk kita bisa membeli kripto menggunakan Apple Pay. Oke, langsung aja kita bahas ya guys. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys? Balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time ya. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset, baik dari technical analysis, news atau sentimen, data on-chain, dan pokoknya hal-hal menarik yang penting buat kita bahas di dunia crypto ini yang membantu kamu lebih cuan. Oke, jangan lupa sebelum kalian lanjutin nonton video ini, kalian like dulu, dan juga jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, pada video kali ini akan fokus bahas dulu Ethereum ya guys. Excited ya, apalagi telah berhasil kemarin. Dan kalau kita lihat nih dari Ultrasound Awakening ya, setelah EIP 1559 ya, telah berhasil membakar 3,781 ribu ETH ya dalam kurun waktu beberapa jam aja ini ya. Ini semakin membuat Ethereum akan deflationary guys. Langsung aja kita lihat ya. Nah, ini pembahasannya ya. EIP 1559 ya, yang udah pernah gua mention beberapa kali di video. Ini kan merupakan sebuah upgrade dari Ethereum Network ya, yang akhirnya telah diselenggarakan tadi subuh ya. Tadi subuh telah membakar lebih dari 1 million dolar ya. Saat EIP 1559 diselenggarakan live ya tadi subuh ya. Termasuk ada Vitalik Buterin di situ guys. Harga Ethereum tadi sempat naik ya sampai 6% tadi subuh. Sekarang lagi terkoreksi. Meskipun si Ethereum ini belum benar-benar deflationary ya, belum benar deflationary. Seperti kita tahu, Ethereum itu kan supply-nya tak terbatas ya guys ya. Beda dengan Bitcoin. Bitcoin memiliki supply yang terbatas hanya 21 juta, sedangkan Ethereum supply-nya tak terbatas. Dan meskipun begitu, Ethereum ini akan secara signifikan ya, kenaikan supply-nya akan berkurang guys setelah EIP 1559 ini guys. Karena setiap terjadinya transaksi akan ada sebuah burn ya. Nah, terus ini ya yang kemarin paling banyak berpartisipasi dalam burn paling tinggi ya. Ada salah satu address ya guys. Gua nggak tahu ini siapa. Terus juga OpenSea, terus Uniswap ya, terus Axie Infinity, terus Uniswap, MetaMask ya. Ini jumlah total ETH ya yang di burn dari transaksi setiap platform ini guys ya. Wah, ini gila ya. Dan ini terus berlanjut ya guys ya, terus meningkat ya setiap detik ya. Untuk kita mengerti bagaimana si EIP 1559 ini bekerja ya, dan apa ini artinya untuk Ethereum ini untuk masa depannya, Crypto Briefing ini telah melakukan interview dengan Ethereum researcher ya, yaitu Justin Drake, untuk mendiskusikan perubahan dan apa arti dari jaringan ini. Drake berbicara terhadap Crypto Briefing ini bahwa update akan membawa pure improvement ya, peningkatan ya guys, dari beberapa area ya tanpa kekurangan. Ketika sustain rate-nya ya lebih dari 2 ETH per block, ini penting ya untuk kita lihat Ethereum supply-nya deflate ya atau menurun ya. Jadi EIP 1559 ini adalah sebuah step pertama ya, sebuah perjalanan untuk deflationary monetary policy ya. Tidak seperti Bitcoin yang deflationary dari sejak awal keluar ya, sejak awal dilahirkan Bitcoin sudah deflationary. Ketika yang sekarang ini kan si
Ethereum ini menggunakan konsensus proof of work mechanism ya, yang kalau kita lihat Ethereum ini membayar miners ya lebih dari 12.000 ETH ya setiap harinya. Terus beberapa expert juga percaya apabila nanti setelah London hard fork yang final ya, nanti Ethereum-nya sudah proof of stake, ya kira validator akan menerima sekitaran 1000 ETH ya setiap harinya. Pada poin itu, ini kita asumsikan dalam penggunaan network yang sama. Jadi nantinya ETH ini akan lebih deflationary asset ya. Dan ya mau tidak mau miner juga di-push untuk jadi validator ya. Kita udah bahas beberapa hari yang lalu juga ya mengenai peningkatan stake yang terjadi pada Ethereum ya guys ya. Ya, seperti yang gua bahas pada beberapa hari yang lalu, Ethereum tuh masih di value sekitar 14 jutaan ya yang menstakingkan Ethereum untuk Ethereum 2.0 nantinya. Sekarang ini sudah meningkat lagi ya ke 17 jutaan ya. Dan akhirnya Polkadot ya setelah kemarin terombang-ambing dia turun ke peringkat 8, udah kembali lagi ke 5 besar ya. Stake validator dengan value tertinggi. Yang pertama tetap masih Cardano ya, masih jauh ya. Yang kedua ada Ethereum, terus yang ketiga nih Solana guys. Ini Solana juga semakin meningkat ya, terlihat banget. Terus ini lihat total stake-nya ya. Di antara semua sekarang sebenarnya paling banyak tuh Solana guys ya. Bagaimana para holdersnya percaya banget terhadap Solana ini guys. Ini menarik banget ya. Ini menurut gua salah satu project yang menarik nih. Solana boleh kita pantau ya. Gua juga udah beberapa kali bahas Solana. Terus ya setelah EIP 1559 ya, Vitalik atau si foundernya Ethereum ini lebih confident ya, lebih percaya diri lagi untuk nantinya menunggu untuk merge-nya atau menyatukan Ethereum ini dengan Ethereum 2.0 ya guys. Berbicara terhadap Bloomberg News di Singapura, Buterin ini berkata EIP 1559 ini benar-benar sangat penting banget. Salah satu part yang penting ya dari London hard fork upgrade-nya ini, dimana telah dilakukan secara live ya tadi subuh seperti gua bilang. Setelah kesuksesan tadi definitely membuat si Buterin lebih confident. Terus Buterin juga bilang bahwa ini akan membawa sebuah improve ya dan user experience, bahwa sekarang akan lebih mudah ya untuk mengirim transaksi termasuk ke blok selanjutnya, dan juga ini sangat penting ya untuk user experience juga gitu ya. Gimana kalau kita lihat ini ya, sebuah berita besar juga yang keluar dari Coinbase, salah satu exchange terbesar di Amerika ini. Apple Pay pada Coinbase sekarang sudah disupport ya dengan setiap Mastercard atau Visa debit card. Coinbase telah mengumumkan Apple Pay support di iOS dan pengguna Safari dengan Visa atau Mastercard debit card. Exchange ini telah berkorporat atau telah bekerja sama dengan perusahaan pembayaran US. The Clearing House menawarkan penarikan instan ya sampai ke 100.000 US dollar untuk American customer ya. Wah, luar biasa ya. Pergerakan ini tentunya akan lebih membantu ya untuk mentarget para retail investor ya. Terus ini ya mengenai Xiaomi memulai untuk menerima Bitcoin, Ethereum dan juga cryptocurrency lainnya di Portugal. Untuk mensupport digital asset ini, Xiaomi telah berpartner dengan Swiss cryptocurrency payment service provider yaitu Utrust. Itu juga sebuah native token ya yang juga menerima dari Mi Store Portugal. Menurut si Pedro, Head of Marketing Mi Store ini berkata bahwa Xiaomi ini sekarang sudah melewati ya penjualannya dari Apple ya guys, dan terus mendelivery inovasi ya pada semua orang dan juga terhadap kripto. Kita mau memberikan untuk semua para fans yang benar-benar cinta teknologi ya untuk membeli gadget favoritnya ya dengan apa yang sekarang bisa dibilang the most technological money ya, itu kripto ya. Ya, interesting ya guys ya. Menarik banget berita hari ini. Modenya masih bullish dan ya, it's really good. Dan mari kita lihat ke technical dari Ethereum ya guys ya. Yuk, kalau kita lihat sekarang Ethereum terkoreksi tipis, dan kalau kita lihat Ethereum membentuk sebuah ascending channel ya.
atau sebuah channel uptrend terus ya dalam time frame 4 jam ya. Jadi kalau kita runtunkan terhadap sebuah channel ascending ini ya, di mana memang terbentuk sebuah resistance di sini dan supportnya di trend ini ya. Ini contohnya seperti ini guys ya. Nah, tapi kita juga harus agak hati-hati ya. Kita berharap skema bagusnya apabila Ethereum ini bisa break dari sini guys. Ini akan semakin kuat uptrendnya ya. Tapi perlu kita perhatikan area supportnya di area bawah trendline ini guys ya. Karena bila di bawah break dari trendline ini kecenderungannya seperti ini guys ya. Makanya sekarang agak hati-hati ya, karena sekarang udah berada di area resistance untuk si Ethereum ini. Meskipun kita sekarang masih dalam bullish mode, tapi tetap kita harus prepare ya untuk berbagai kemungkinan. Meskipun ya it looks really bullish ya. Lihat juga volumenya semakin meningkat juga guys. Lihat nih ya. Volume semakin meningkat ini salah satu tanda juga bullish mode ya. Sini ya kalau kita lihat nih. Volumenya meningkat ya. Ini juga ya sempat dulu membentuk sebuah ascending channel ya. Ketika dia breakout, dia melanjutkannya lagi. Di sini juga pernah ya membentuk ascending channel Ethereum ini, dan sekarang dia membentuk sebuah ascending channel lagi ya. Kita harapkan Ethereum ini break di area harga 2843 ya. Kalau dia bisa break di situ, ini bullish mode-nya semakin nampak ya. Ethereum ini nggak ada obat ya. Lihat, ini gila rally-nya ya. Ini jauh meninggalkan Bitcoin malah ya. Per bullish. Coba kita lihat ke Ethereum versus Bitcoin. Masih dalam track yang bagus ya. Yep, it's really good. Walaupun di bawah koreksi pun, selama dia sini, bisa dibilang ini adalah retest support ya. Tapi kalau dibawa ke situ memang akan terjadi sebuah penurunan yang lumayan berasa ya. Kalau terjadi seperti itu, coba kita cek ya. Kira-kira apabila dia nggak mampu break di situ ya, ke area sini lah ya guys, ke area 2300-an sekian ya. Ini lumayan juga sih ya, bakalan berasa sebenarnya. Tapi tetap secara mode masih dalam mode bullish sekarang ini ya. Sekarang ini yang nampak kita lihat. Oke. Jadi mungkin salah satu support yang bisa kita perhatikan, bisa juga kita pantau dari sini guys ya. Sekitar 2600-an lah ya. Dan lihat guys, dari MA Reborn ya. Ini sudah nampak banget Ethereum ini memasuki bullish mode ya. Dia udah flip ya dari bearish mode ya di sini ya. Dia sudah flip ke atas, kuningnya udah di atas nih ya. Ketika kuningnya di atas, ini dalam bullish mode ya. Right? Gila. Ya. Oke. Jadi segitu dulu video dari gua mengenai Ethereum ini. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan lupa share video ini guys. Bantu share ke teman-teman kalian, oke? Grup Telegram, grup WA, ke Twitter, Facebook, dan lain-lain. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, guys bro. Peace.